Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Yeni di channel Fisika Pancen YO. Yes, oke. Hari ini kalian akan belajar tentang listrik statis dan kapasitor. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Gaya tarik-menarik antara dua muatan yang sejenis adalah gaya tolak-menolak, sedangkan gaya antara dua muatan listrik yang tidak sejenis akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik besarnya sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. F sebanding dengan Q1 kali Q2. F berbanding terbalik dengan R kuadrat atau F sebanding dengan 1/R kuadrat. Jika kalian gabung jadi satu, maka F sebanding dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Harga kesebandingan ini, apabila kalian jadikan harga sama dengan, maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis dengan satuan Newton. Q1 adalah muatan partikel 1 dengan satuan Coulomb. Q2 adalah muatan listrik partikel 2 dengan satuan Coulomb. Dan R /adalah jarak antara kedua muatan, yaitu meter. Sedangkan K adalah konstanta Coulomb yang besarnya 1/4 pi epsilon 0 atau 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Perhatikan, untuk menghitung gaya Coulomb atau F dan kuat medan listrik atau E, tanda positif dan tanda negatif tidak diikutkan dalam perhitungan. Keduanya hanya menunjukkan tarik-menarik atau tolak-menolak saja. Kemudian, kalian akan belajar tentang gaya Coulomb dalam bahan. Apabila medium di sekeliling Q1 dan Q2 diisi dengan suatu bahan dielektrik, maka besarnya gaya Coulomb dirumuskan F bahan sama dengan F per epsilon R, di mana epsilon R adalah permitivitas relatif bahan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan letak titik yang menghasilkan gaya Coulomb sama dengan 0? Pertama, jika titik tersebut terletak di antara kedua muatan yang sejenis, maka letak titiknya berada di dalam garis kerja. Kita misalkan jarak antara Q1 dengan Q3 adalah X. Jarak antara Q2 dengan Q3 adalah R min X. Maka besarnya gaya yang ke kanan yaitu F31 sama dengan besarnya gaya yang ke kiri yaitu F32. Sehingga F31 sama dengan F32. Kalau kalian uraikan, maka akan dihasilkan perbandingan Q1 dibanding dengan Q2 sama dengan R31 per R32 kuadrat. Kuat medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh gaya listrik. Kuat medan listrik adalah gaya Coulomb tiap satuan muatan uji. E sama dengan F per Q kecil atau F sama dengan Q kecil kali E, di mana Q kecil adalah muatan uji dengan satuan Coulomb.
E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Arah kuat medan listrik apabila muatan sumber adalah positif, maka meninggalkan muatan tersebut. Sedangkan apabila muatannya negatif, maka E akan mendekati muatan tersebut. Hubungan antara gaya kolom dengan kuat medan listrik. Jika Q positif, maka F searah dengan E. Namun jika Q negatif, F berlawanan dengan E. Gaya kolom antara muatan sumber atau Q besar dan muatan uji atau Q kecil adalah F sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat. Besarnya kuat medan listrik pada muatan sumber adalah E sama dengan K Q besar per R kuadrat, di mana Q besar adalah muatan sumber dengan satuan kolom. Resultan gaya kolom pada dua muatan akan bernilai 0 apabila kuat medan listrik yang ke kanan atau E1 sama dengan kuat medan listrik yang ke kiri atau E2. Maka Q1 dibanding Q2 sama dengan R1 banding R2 kuadrat. Sekarang kalian akan belajar tentang hukum Gauss. Flux listrik adalah jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus pada suatu permukaan bidang. Flux sama dengan E dot A sama dengan EA cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara arah kuat medan listrik dengan garis normal. Bunyi hukum Gauss adalah jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Flux sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Medan listrik yang arahnya tegak lurus terhadap garis normal akan membentuk theta 90 derajat, maka nilai fluxnya adalah 0. Sebab kosinus 90 adalah 0. Bagaimana jika medan listrik searah dengan garis normal? Maka theta yang dihasilkan adalah 0 derajat. Sehingga flux sama dengan EA cos 0 derajat. Nilai kosinus 0 adalah 1. Maka flux sama dengan E kali A. Penerapan hukum Gauss. Penerapan yang pertama adalah medan listrik pada keping konduktor sejajar yang bermuatan listrik. Jika ada dua keping konduktor dengan rapat muatan positif dan rapat muatan negatif yang terpisah sejauh D, maka kuat medan akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hukum Gauss-nya menjadi EA sama dengan Q per epsilon 0. Maka E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Sehingga E sama dengan sigma per epsilon 0, di mana sigma adalah rapat muatan keping dengan satuan C per M kuadrat, sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa atau vakum, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Penerapan yang kedua adalah medan listrik pada bola konduktor berongga yang bermuatan listrik. Kuat medan listrik di dalam bola konduktor, di mana jari-jari bola konduktor atau R besar lebih besar daripada jari-jari bidang Gauss, atau R kecil, jari-jari bidang Gauss lebih kecil daripada R besar atau jari-jari bola konduktor. Maka kuat medan yang dihasilkan adalah 0. Mengapa demikian? Karena muatan yang ada di dalam bola akan tersebar
merata ke seluruh permukaan bola, sehingga di dalam bola tidak ada muatan listrik. Karena Q sama dengan 0, maka E juga sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana besarnya kuat medan ketika berada di kulit bola dan di luar bola? Dengan R kecil lebih besar sama dengan R besar. Karena muatan di permukaan bola, maka besarnya kuat medan E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R kecil adalah jari-jari bidang Gauss dan R besar adalah jari-jari bola konduktor. Grafik hubungan antara kuat medan dan jarak atau R. Ketika E sama dengan 0, maka R-nya berada di dalam bola. Sedangkan ketika berada di kulit dan di luar bola, grafiknya akan membentuk eksponensial menurun.